suka kentut di dalam selimut. Mbak dong. Best. Iya kan? Terus ditutup supaya nggak keluar. Lo adiknya Sarah? Hah? Ya, soalnya banyak yang bilang kita tuh beda banget mukanya. Mirip. Ibu salah ngambil nggak sih dulu? Astagfirullahaladzim. Ini agak ngomong horor sih, maaf ya. Teater di Bendigo ini bekas penjara, Mbak. Oke, pada penasaran Asti tuh sebenarnya juga peka juga nggak sih gitu dengan dunia yang tidak terlihat itu, kan pada nggak tahu. Iya. Gitu deh. Aku dulu sempat menghilang dari hidup mereka. Aku sebagai kakak tuh nggak ada gitu. Ini kalau misalnya Mbak pergi duluan gimana? Mbak juga mau minta maaf ke kalian kalau misalnya Mbak juga banyak salah. Halo, kembali lagi di Bicara Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kami akan menghadirkan narasumber yang inspiratif yang akan berbagi kisah untuk bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe ke YouTube channel Comic 8 Revolution. Buat kalian yang paling sering skip sarapan, aku punya solusinya untuk sarapan yang anti ribet. Sekarang Dilan ada serealnya. Jadi ini Choco Crispy, krim vanilla yang milky dan karamel. Ini tinggal satset aja, buka, bisa dimakan kapan aja, di mana aja. Jadi kamu bisa beli Dilan untuk stok di mobil, di tas, dan bisa dimakan kapan aja. Pokoknya dia anti ribet, bisa satset langsung dimakan kapan aja. Sarapan, Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Dan hari ini Bicara Sarah Wijayanto kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapakah mereka? Hari ini kedatangan Adinia Wirasti dan Wisnu Hardana. Apa kabar Mas? Dia lagi. Apa sih kita? Apa kabar Mbak Sarah? Apa kabar nih Mas Wisnu dan Mbak Asti? Kita sering ketemu. Kan ceritanya hot Oh, iya, ya. bener juga. Apa kabar nih Mbak Asti dan Mas Terima Wisnu? kasih Mbak Sarah, baik. Ya. Mbak Asti, Mbak Asti ini baru pulang dari tour di Australia selama 5 bulan. Wow, luar biasa. Dan Mas Wisnu ini dia adalah seorang spirit ilustrator di Diary Misteri Sarah ya, benar ya? Betul. Apa kabar Mbak Sarah itu? Baik, baik. Baik ya. Kebetulan mukanya makin mirip sama Mbak sekarang. Oh, makin mirip sama saya ya. Iya. Oh ya, salam nanti ya kalau Ya. ketemu ya. Oke. Bisa video call sih, mau video call. Mau video Oh call? bisa ya? Wah itu Nyambungnya sulit ke situ. nanti ya. Nggak bisa. Oke. Mbak, apa kabar Mbak? Baik. Enggak, ini. Happy. Oh, boleh pokoknya. Boleh. Ya, Boleh. boleh Mbak, apa kabar Mbak? Nih, tapi buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, kan banyak yang belum tahu nih. Adinia Wirasti itu ada artinya. Oh, iya. Betul. Itu Bapak yang ngasih nama. Bapak yang ngasih nama. Apa, Ti? Adiknya Wisnu dan Saraswati. Jadi Adinia itu Adiknya. adiknya. Wiras itu Wisnu dan Saraswati. Kreatif ya Bapaknya? Lucu banget. Terus udah gitu masih ada yang ngomong gini lagi, kok mirip banget ya? Iyalah kan adik kakak ya. Tapi emang aku sama Mas Dono miripnya Parah sih, segitu semirip sih. itu. 11-12. Sama Mbak enggak ya? Coba. mirip Mbak. Mirip. Ibu salah ngambil nggak sih dulu? Astagfirullahaladzim. Mirip sih, Mbak mirip ada kenununya sama Kak Asti juga Iya. kali. Bahkan cetakan pertama soalnya. Oh ya. Cetakan pertama. Edisi terus, pertama. Iya. Jadi pas kedua ketiga tuh jadi agak template jadinya. Kok gitu? Enggak template lah, kan bagus namanya. Iya, dari Nono terus ke Asti. gitu. Kan Bapak kan ngasih nama Saraswati Wijayanto. Saraswati Wijayanto. Terus Wisnu Hardana itu kan nama wayang.
Iya, aku yang gak dapet nama Wayang. Tapi kan dapat nama Adiknya kita. adiknya kita gitu. Tuh. Terus yang terakhir kan juga namanya Adika. Adika tuh juga adiknya kan sebetulnya. Iya ya, adik. Kayaknya iya deh. Adik. Jadi kita ada adik lagi, panggilannya tapi Yosi. Dia sekarang lagi di Bali bocahnya ya. Di Bali, tapi nggak pernah mau ada di spotlight gitu. Jadi kalau misalnya kita posting, itu tuh kadang-kadang dia suka nanya dulu, I don't like it, don't post it gitu. Jangan diposting karena dia emang nggak suka ya Tia. Can you untag me? That's how he speaks, by the way. It's like, Iya. Can you untag me? Kadang-kadang suka sebel, Mbak posting ini ya Yos karena bagus fotonya. Terus dia bilang, ya tapi aku nggak boleh di tag gitu namanya. Jadi nggak usah pakai nama. Iya, kayak social media dia udah private juga. Oke, Asti sama Wisnu. Ini banget ya, formal banget ya. Enggak, Asti kan baru pulang banget. Berapa hari yang lalu Asti pulang? Hari Minggu. Tuh, baru nyampe banget Indonesia. Asti cerita sedikit dong. 5 bulan tuh tur ngapain aja? Ketoprak keliling. Oh, ketoprak keliling. Lu drop. Kayak mana itu? Seru sih, jadi ada main stage theater company di Sydney, biasanya di Sydney, namanya Bell Shakespeare, yang sebenarnya udah didirikan tuh dari mungkin 35 tahun yang lalu gitu kali ya, kurang lebih. Bell Shakespeare ini memang khusus fokus mengkaryakan karya-karyanya, tulisan-tulisannya Shakespeare. Jadi diceritakan kembali, sama sekali tidak merubah teks, tapi mungkin cagak ceritanya kayak Romeo and Juliet nih yang tadinya 3,5 jam jadi 2 jam 45 menit gitu. Jadi memang mereka dipotong-potong jadi lebih efisien dan lebih friendly gitulah. Yang aslinya kayaknya Elizabethan terus Raffles gitu. Kadang-kadang kita kan nonton period piece tuh suka agak nih gue Berat ngerti ya. zaman itu nggak ya. Kalau konsep artistic directornya Bell Shakespeare yang khususnya Romeo and Juliet ini memang mereka setnya semua hitam, baju-baju semua hitam. Oh, semuanya kayak baju, kalau Mbak video kelas kayak gitu aja bajunya? Kayak gitu aja bajunya. Bajunya tuh biasa aja gitu, tapi hitam, setnya itu. Jadi di-friendly-kan gitulah. Disimplified. Disimplified. Garis besarnya sama gitu. Tapi garis besarnya sama, tapi tetap Romeo and Juliet gitu. Totalnya berapa kota sih Mbak? 26. Jadi memang annually mereka selalu tour keliling Australia karena Bell Shakespeare ini mau berbagi cerita-ceritanya Shakespeare ke regional Australia gitu. Kadang-kadang mereka ke rural juga sih teater-teater. Maksudnya beda ya. Maksudnya in comparison sama di sini tuh teater di sana di mana-mana ada teater gitu. Iya. Dan proscenium arts tuh semuanya proper lah gitu. 26 kota 70 show, keren banget Mbak. Kangen nggak sama Mbak? Kangen, Dan akan ini nggak sih worldwide? kangen sama Mbak. Hah? Teaternya akan worldwide nggak? Berapa tahun sebelum pandemi sih sebenarnya Bell Shakespeare itu sempat touring internasional. Tapi setelah pandemi kayaknya mereka harus realign some goals atau gimana, aku nggak ngerti. Semoga sih bisa sampai sini ya, semoga amin. Amin. Jadi sekarang fokusnya di region Australia dulu. Di nationwide gitu. Terus sih ada satu teater. Jadi di kota namanya Bendigo. Bendigo itu 1,5 jam dari Melbourne di Victoria. Teaternya kan maksudnya teater tuh ya residu energinya kan banyak ya. Iya. Jadi kan Gedung ini klasik. agak ngomong horor sih, maaf ya. Residu energinya kan banyak. Jadi memang pada dasarnya tuh agak serem gitu dan mitosnya di teater tuh legenda atau myth-nya tuh suka kalau malam harus ada light di tengah-tengah. Mereka bilangnya ghost light. Oh, jadi emang kayak harus Menarik. Ghost light itu harus nyala. oh gitu. Sebetulnya biar kru yang datang ke situ nggak jatuh gitu, tapi the myth and legend has it Lore-nya gitu. jiwa yang stuck di teater itu dilampuin untuk perform. Oh, Karena stage, lucu banget sih. karena si ghost light itu ada di tengah-tengah stage, satu aja gitu. Oh, kok lucu ya? Dan si particular teater di Bendigo ini bekas penjara, Mbak. Oke, besok berarti kita penelusuran ke Australia. Teater Seru itu. banget. Jadi sebenarnya aku tur buat Reki. Iya lagi. Tapi total emang 5 bulan ya Mbak? Iya kan? Sebenarnya aku perginya 5 bulan kan, 4,5 sampai 5 bulan. Turnya itu 2,5 bulan, hampir 3. Iya. 2,5
bulan keberapa Asti ngerasa aku kangen deh sama Mbak, kangen sama Mas gitu. bulan terakhir sih. Wah, lama banget. Enggak deh. Enggak, dari awal pergi juga pas kita video call dia bilang, aku Iya mau pulang. Ya Mas juga. Serius di setengah tahun nih gitu. Enggak Gimana? setengah tahun. Apa? Iya perginya setengah tahun kan. Enggak Nggak setengah tahun dong. kali. Baik. Yang main aktor teater situ acting. Tapi video call ya kalau Mbak sama Asti kan emang sering gitu video call kan. Ini kan kalau aku lagi dandan biasanya aku nelfon Mbak. Sambil gitu. telepon. Sambil Terus pernah apa? Sambil apa namanya? Pemanasan suara. kemarin juga itu pas nyampe aku sama Asti berapa hari ya? Kalau nggak salah Asti nyampe besoknya ya. Besoknya langsung ketemu. Besoknya langsung ketemu kita, langsung ketemuan terus kok ternyata Ada Mas Nunu. ada Mas Nunu juga. Jadi Lu juga nggak tahu. Mas kan nggak tahu ada Asti. Iya. belum pernah ketemu kan sebelumnya. Tidak ada pisaunya. Pasti. Tidak ada pisaunya. Nih, Wisnu sama Asti masih inget nggak nakal-nakal dulu waktu masih kecil? Wah. Akal. Ayo dong, cerita dong. Dulu kita suka mainan ulet bulu ingat nggak? Lu mana liat bulu? Iya. Main di mana? Di rumah di Siaga di depan kan ada pohon gede banget. Terus dulu di gitu terus ternyata gatal-gatal. Kok Mbak nggak tahu sih? Itu dibakar tuh. Dibakar. Astagfirullahaladzim Gusti Allah Pangeran. Itu jangan Emang iya? Kertas. Iya. Digulung-gulung gitu. Nakal banget. Bakar terus digituin ke bulunya. Abis kungfu. Oh iya, ini mungkin orang nggak ada yang tahu. Kita semua dulu kungfu guys. Sebenarnya silat sih. Itu iya silat, itu silat. Kungfu noh. Silat. nu. Merpati putih. Oh iya. Yes. Kita silat dulu. Di umur segini saya baru tahu ternyata itu sekarang. Dulu kita silat guys. Jadi dulu seminggu berapa kali kita ini ya Ti. Dulu awalnya dulu sama Mbak. Ya Mbak sama Aku Nunu masih aja. terlalu kecil. Asti kan masih kecil banget, orang kegedean talinya aku ingat tali Sabuknya. bajunya tuh sabuknya tuh sampai turun-turun tuh mana Asti yang Guru kita namanya Om Oni. gimana itu gimana kalau ini kalau pernapasan gimana ingat nggak Nu? Oh ya. Guru kita namanya Om Oni. Om Oni, aduh. Om Oni kabarnya bagaimana? Iya ya? Om Oni, Semoga sehat-sehat ya Om sehat ya. Oni. Harus lari Itu keliling. tahun berapa ya? Gak boleh pakai sepatu, ingat gak Mbak? Iya kita nyeker loh itu. Kita Berarti- nyeker, lari dulu. Lari dulu. Kita lari ngelilingin rumah. Jadi rumah kita itu rumahnya Bapak, di belakang itu rumahnya Adiknya Bapak. Jadi gede tuh. Jadi Gede, kita masuk ke dalam muter. Jadi muterin Batu lagi. iya juga ya, muterin bukan kompleks Kampusnya ya, ada apa? rumput Kompleks ya kompleks personal tempat kita tinggal lah gitu. Iya. Terus Ya kan ada workshop tuh. sih. Ada workshop terus ada pohon bambu yang katanya Om Gatot kalau kita maghrib di situ dicolong wewe gombel. Iya. Ingat banget. Ya itu jadi rumahnya Bapak. Terus kemudian adiknya Bapak di sini ada workshop gitu. Jadi kita rumahnya tuh kayak satu kompleks gitu. Jadi kita kalau misalnya playground ya di situ gitu. Iya. Kalau main. Nunu masih tapi mungkin Mbak sama Asti itu kan bedanya lumayan jauh ya. Kita bedanya 8 tahun ya. Kalau Nunu deh, apa yang Nunu inget? Mbak dulu jahil suka ngapain Mbak? Nggak inget deh. Enggak sih. Yang maksudnya dari Pove Nunu Cuman ya. fun fact aja nih ya, dulu Nunu waktu umur berapa ya? 3, 4. Pokoknya Mbak lagi senang pakai baju princess. Terus aku juga dipakein baju princess. Diem aja mau lagi dikasih lipstick, dikasih anting gitu. Terus ibu juga yang ada di situ juga ketawa-ketawa aja. Dimasukin tong sampah lah. Bukan tong sampah ya. Tong Beneran dipakein sampah? Baju. Bukan tong sampah itu apa sih? Gucci. Nunu ya? Iya lagi. Mbak masukin Mas Nunu ke Gucci. Enggak, aku kalau masukin ke Gucci nggak enak. Nggak inget. Tapi kalau misalnya pakein baju princess iya. Itu mungkin fun fact yang belum tahu tuh ya. Jadi di pikiran dulu kan masih kecil ya. Jadi dulu tuh Mbak kan pakai baju princess juga. Nah Mbak punya baju princess yang waktu Mbak masih kecil gitu. Terus Oh jadi udah kekecilan. iya. Pas dipakein Terus enggak. Ada lagi yang lucu, bukan baju princess tuh nggak apa? Baju balerina. Oh iya dulu Mbak balet ada fotonya. Aku nggak ngalamin. Terus dipakein ke Nunu diem aja tapi. Jadi aku kayak kayak boneka Nununya. Masih bisa inget rasa fabric dari bajunya itu loh. Dalamnya itu kayak kresek-kresek gitu tuh. Nunu kenapa nggak marah?
Yang diem aja ya udah, Mbak happy, Nunu happy lah gitu. Nunu mah. Tapi inget tuh ada kaca tuh, lem merah gitu, pakai anting gitu. Lep, yang di... Maaf ya, Nu. Oke. Oke, hal apa? Itu satu dari sekian fun fact tuh, nanti mungkin akan bisa kita reveal Tapi lagi. keluarnya banyak nih fun fact. Nih, iya kita kan nggak pernah bahas loh ini, ya kan? Oke, di antara kita bertiga, masih ingat nggak siapa yang paling sering dimarahin Dimarahin? sama ibu sama bapak? Enggak sih, Mbak. Ah. Iya, gue inget lo dulu ya ngerjain PR matematika, kayak bapak gue udah capek dia sama gue. Diajarin matematika kagak dong. Bapak sampai yang Sarah gitu, aku inget banget. So kayak udah capek gitu, dan akhirnya Sampai ngencengin sarung. sampai akhirnya dilesin. Nah, tapi kalau les, Les kenapa? kan kita bareng les itu. Iya. Sampai guru lesnya capek sama aku juga, tau gak? Karena nakal. Sebenarnya bukan nakal gimana sih, kita tuh kayak emang sering bercanda ya, Nu ya. Iya. Sering bercanda. Gak fokus. Hah? Gak fokus. Nggak fokus gitu. Nah, kayaknya emang nggak bisa kalau misalnya les dibarengin, akhirnya les sendiri. Dipisah. Akhirnya dipisah. Karena kalau sama Nunu tuh jadinya ketawa. Main. Udah gitu di tempat kamar kita itu kan meja belajar, sampingnya ada lemari mainan. Udahlah mainan situ, si gurunya ikut ngambil. Ngambil figur, ikut main-mainan gitu. Aduh. Aduh. Pokoknya guru kita tuh ada yang namanya Ibu Kristi. Terus kemudian ada Bu Erna. Bu Erna bukan sih. Bu Erna ya, pokoknya ada Pak Arif juga. Pak Arif aku inget tuh. Terus ada Ibu Pak Arif Erli. aku udah. Bu Erli. Erli. Oh, lucu banget sih, masih Bang nggak ingat lagi. Tapi yang diantara kami bertiga, kita bertiga yang paling pintar Mas Nunu sih. Ya, kita akuin. sih. Ya, di antara kita bertiga, tapi Asli juga pinter. Mas Nunu sih. Mas Nini, Mas Nini, Mas Nunu. Mungkin banyak yang nggak tahu, Mas Wisnu ini sarjana hukum. Sebenarnya, Nu. Iya, Nu. Sarjana hantu. Bukan. Sarjana SI, hantu, sarjana. Saya itu kuliah di Atmajaya. Jurusan hukum perdata keluarga. Perdata keluarga. Kenapa milih Ini perdata keluarga, Nu? Fun fact. Jadi ada satu case tentang KDRT yang belum pernah dibahas. Jadi Nono kayak tertarik untuk bikin skrip nantinya tentang itu gitu. Jadi ya udah akhirnya bisa Nono termasuk beberapa orang yang baru ngebahas tentang case itu. Soalnya sebelumnya belum pernah ada yang bahas. Itu skripsi Mas Nunu. Ya. Nggak ini ya, kayak wow gitu ya. Aku nggak Kebayang ya. Aku nggak kebayang sih. Iya. Sekarang ini nggak, Nu? Suka terlintas nggak? Gue pengen jadi lawyer deh. Gitu. Suka, cuman ada beberapa hal yang mengurungkan niat Nuno untuk kayak jadi lawyer nih atau nggak jadi pokoknya ke bidang itu ya gitu. Enggak. Ada things yang bikin Nuno kayak Enggak gitu ya. gitu. Jadi emang core-nya Wisnu itu seniman ya. Iya. Ada yang pengen Wisnu lakukan nggak sih? Yang belum sempat tercapai gitu. Mimpinya Nunu apa selain yang sekarang Wisnu lakukan? Happiness Nuno sih yang penting ngelihat Mbak Asti, keluarga ya, ibu happy, udah. Itu sih. Maksudnya my peace tuh itu gitu. Emang iya. Iya. Perut aku bunyi. Kan untuk hal yang lain kan Nuno pengen apa segala macam, iya pasti ada lah. Terus? Tapi yang paling utama sih itu. Yang selagi Nuno bisa ngelihat Mbak Asti happy, udah. Dulu waktu kan Mbak sempat ada waktu hilang tuh. Jadi teman-teman aku dulu sempat menghilang dari hidup mereka. Ya. Jadi Oh ini boleh ya di nggak apa-apa. Jadi aku sebagai kakak tuh nggak ada gitu. Nah pada saat itu mungkin dari Wisnu dulu deh. Yang Wisnu rasain apa tuh? Tiba-tiba kan Mbak nggak ada tuh lama. Iya ya. Dari umur berapa ya? Kalau nggak salah tuh Nuno lagi umur 5 SD ya.
kelas 5 SD tuh, umur berapa tuh ya? Kira 5 atau kelas 4 gitu kan. Lagi di Bangka kalau nggak salah. Udah ada rumah Bangka ya? Nah, tunggu sebentar. Jadi di rumah Kayaknya nggak kelas 5 deh. pokoknya Iya di semenjak Bangka. Oh iya. semenjak mulai kelas 6 tuh sudah masuk 1 SMP, itu lost tuh, Mbak tuh hilang. Rasanya nih ya. Rasanya Mbak nggak ada gitu. Jadi Nunu hanya ketemu sama Asti aja. Ya kan? Nah, itu banyak tuh Nunu waktu sama Asti. Itu berasa nggak? Berasa apa Nunu pernah tanya ke ibu atau enggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Anehnya nggak pernah. Cuma Nunu ngerasa kehilangan gitu kayak ya saat itu ya Nunu kehilangan, tapi ya udahlah, Nunu jalanin aja. Tapi over time Nunu udah mulai dewasa kayak gila ya, gue dulu pernah kehilangan Mbak loh. Dan untungnya nih, puji syukurnya di tahun 2010-ish lah ya, itu kita dekat lagi. Iya. Deket tinggal bareng ya. Iya. Ya kan? Nah, dari situ jadi time frame-nya itu dari SMP, SMA, kuliah, pertengahan itu kehilangan Mbak. Nah, setelah itu baru bisa ketemu lagi sama Mbak. Terus kan kita beda rumah juga. Beda rumah. Iya, Nah, kita ini beda rumah. ya Kalau Aku sama ibu, Mas Nunu sama bapak. ya kompleks sih kita keluarganya. Cuman kita keluarganya kompleks ya. kompleks. Jadi Like every family. ya Asti tinggal di mana, Nunu tinggal di mana, Mbak juga. Kalau Asti dulu kan kita kan bedanya 8 tahun. Asti merasa kehilangan juga nggak sih? Kayak ngeliat kok Mbak kemana ya, kok nggak ada gitu. Terus ketemunya cuman kadang-kadang Mbak nongol, Mbak pulang ambil baju terus pergi lagi gitu. Kalau How do you feel itu pada saat itu POV-nya Asti? Nggak ngerti. Nggak ngerti kalau keluarga itu malam tuh makan malam sama-sama Iya. gitu. Jadi waktu aku bolak-balik dari ibu ke bapak tuh di rumah tangganya bapak masih begitu kan. Sementara aku kayak kenapa sih kalau gue mau makan sendiri juga nggak apa-apa lagi gitu. Ada gitunya. Benar. Ya kan? Jadi ada culture shocknya gitu setelah dewasa beranjak mungkin preteen gitu. Masa aku soalnya udah mulai kerja kan cukup dini kan Mbak, 14 Dari tahun. SMP ya? SMP. Kan. SMP, ha. Modeling ya. Aku dimasukin ke John Robert Power. Oh iya, dulu Asti modeling dulu. Terus ADC itu tahun berapa Mbak? 2001. 1. Tuh ADC 2000. Nah itu aku mulai dekat sama Mbak. Oh ya, ingat. Aku tinggal sama Mbak Ya. waktu syuting ADC. Iya. Jadi, nah emang jadi kenapa aku bilang mereka kehilangan aku, kayak aku tuh munculnya cuma sebentar-sebentar gitu, nggak selalu ada Iya. gitu. Cuman Asti emang rasanya waktu awalnya nggak ngerti, terus Lebih nggak ngerti aku taunya ya begini aja kakak adik tuh siblings tuh gitu karena nggak ada yang ngajarin soalnya iya. bahwa oh harusnya tuh lo ketemu kakak lo Iya, cuman akhirnya ternyata karena aku mulai kerja di dunia yang beririsan sama Mbak jadi teman-teman Mbak banyak yang jadi teman-teman aku terus tiba-tiba lo adiknya Sarah Ya, soalnya banyak yang gitu. bilang kita tuh beda banget mukanya. gitu Lu kakak kandung? Iya kandung gitu. Kayak beneran. Tapi terus setelah ADC 1, iya aku ingat banget jemputan syutingnya di Pondok Indah. Iya. Oh iya benar. Pakai L300. Ini ada foto-foto masa lalu. Masih ingat nggak kalian? Coba kita lihat foto-fotonya. Oh, Itu yang di perut aku ya? itu yang di perut adalah Asti. Ini kita lagi Belum di Ragunan. Ini kalau Emang di Ragunan ini, Nu? ini di Ragunan hari Minggu pagi ini kalau nggak salah. Wah, gue inget. Ntar dulu. Di Ragunan apa di Pondok Indah nih kita mau berenang? Bukan, Ragunan ini kayaknya. Kayaknya mau berenang deh itu. Kayaknya kalau Mbak aku belum lahir Mbak berenangnya di HI deh bukan Pondok Indah Mbak. Emang di HI ya? Lupa deh. Di HI ya? Kalau berenang kita di HI. HI. Oh Aku iya. ada luka kok waktu aku masih kecil dari HI tuh ingat Nah banget. ya udah mungkin antara HI sama kata Wisnu di Ragunan. Ragunan ini yang di perut ibu adalah Adinia. Perut. Kita kayak mau Mas Nunu lucu banget. iya lagi lucu Oh iya, banget. ada foto kita yang mirip. Jadi yang oh iya benar-benar yang
Ada lagi nggak fotonya coba? Ya Allah, ini Ini di Pejaten. Saria. Oh. Di rumah. Pisaria. Kok, ya sorry banget ya, Mbak. Di Hilton, ya. Pisaria. Di Hilton, Pisaria. Emang iya? Ini ulang tahun Asti kan? Ini ulang tahun aku suka ini this is my favorite, was my favorite dress. Iya, itu ada yang cosplay itu. Iya, itu tau nggak siapa? Miss Piggy. Miss Piggy. Ya sih inget. Ini, oh iya ya, kok Mbak lupa ya? Ini jadi dulu kita setiap hari Minggu, keluarga kita itu selalu ke Hilton. Di sana itu ada lomba mancing dan lomba gambar. Jadi bikinnya juga kalau ada ulang tahun bikin di situ. Zaria. Kita kalau ke Zaria. Oh, Ya ampun. Ini pernah kita reenact ini. iya mesti kita reenact. Ada fotonya. Mas gitu mukanya. Ntar lucu banget lagi. Takut Masih kayaknya. merah. Iya. Maksudnya takut banget ya. Aku tuh masih inget, masih berasa ini loh, megang Asti terus ngasih minum, iya susu. Itu Mbak masih inget gitu, ngasih susu. Berarti kan kayak Aduh. masih bayi banget. Kebalen. Ini di Jalan Kebalen di rumah Rumah Putih. Kong. Lu ngapain sih, Nu? Inget nggak, Nu? Kayak mochi. Ini fun fact. Aku tuh dari kecil tuh suka yang berhubungan sama polisi, sama detektif. Ini kaosnya Chips. Chips. Jadi kalau misalnya bapak atau ibu nanya mau kaos apa, milihnya yang polisi pasti. Itu lagi ngapain? Inget nggak, Nu? Ini masih kecil banget sih ini. Mbak kayaknya ngomong terus deh Nunu. Iya, kata diem gak lo ngomong sopan mulu gitu kali ya? Hah? Gituin. Ini lihat Mbak. Kenapa jadi baca semua? Kan banyak juga yang nanya. Kan Mas Nunu sama Mbak di DMS kan gitu, dan kita itu keluarganya kan juga cukup antik ya. Dulu masih inget nggak di Pekalongan itu suka ngumpul, Sarasehan. suka sarasehan ya namanya ya. Benar. Mereka seans kan, kita di kamar, ibu Asli juga lihat. lengkap semuanya itu pada ngumpul, ntar ada yang masuk ke ibu, ada menyampaikan pesan. Ingat nggak, Ti? Iya, aneh banget tuh keluarga kita. Iya kan, iya nggak? Entrik banget. Terus Akong akan dengan jurnalnya dia tulis tuh semuanya kan sama Uti gitu. Nah, pada penasaran Asti tuh sebenarnya juga peka juga nggak sih gitu dengan dunia yang tidak terlihat itu, kan pada nggak tahu. Iya. Gitu deh. Takut guys. Asti cukup di game aja horornya. Di game. Ya sama Ya. Mas ya. Tapi takut ya? Takut. Soalnya kerjaannya kan syuting kemana-mana tuh, kita juga nggak tahu kan tempatnya kayak apa. Kayak kemarin aku ke teater itu tua-tua banget, ada satu teater yang umurnya 190 tahun. Iya. Ada di this particular theater di Hobart, ada basementnya. Berarti artinya kalau misalnya ada sesuatu juga pasti akan berasa kan? Nggak enak kan? Nggak enak. Biasanya kalau nggak mual Tuh. atau sakit perut atau pusing gitu, atau nanti tiba-tiba rungsing sendiri. Ya, gitu. dan Asti kadang-kadang mimpi. Ya Asti ya, mimpi. Cuman memang kalau Asti ini Aku stop di situ aja sih, nggak digali lagi. Enggak, iya. karena Nggak mau aja. karena Putih. takut. Oke, Nggak perlu juga. Mbak punya Q&A, kalian harus jawab cepat tapi, Ya. oke? Harus gitu ya. Oke, satu kata untuk masing-masing. Diem. Bukan suruh diem, maksudnya orangnya diem. Talented. Weh. Kalau Mbak apa? Belum. Mbak. Belum Gitu juga. emang. Gitu. Mereka manggil aku belum. Nunu kenapa manggil Mbak belum? Nggak tahu awalnya kenapa ya? Dah nggak tahu. Sampai texting Belum. belum. Aku manggil Asti. Enggak, sorry maaf. Belum itu kalau texting, Kalau ngomong nggak ya? Mbak. Tapi kadang-kadang juga belum Asti yang Asti. dia belum gitu. Merak katanya belum. Kalau nggak aku manggil Asti mestir. Sampai di texting kalau misalnya ngetiknya Mbak aneh, bisa di backspace lagi, harus belum.
Aneh ya emang. Oke. Ada nggak satu barang yang kalau kamu lihat langsung teringat ke masing-masing? Eh, cermin Hello Kitty. Terus Enggak banyak sih. Banyak dong. Nunu, Ke Mbak Kasti, Kasti, ke Mbak Mike. Komba, Mike, Mike. Gojira. Gojira, Wisnu, Kamera, Asti. Novel. Buku. Oh, buku. Apapun itu ya yang berbentuk novel-ish buku gitu. Nih, oke, ini jawab lagi cepet ya. Asti dulu. Ya. Aku keren, aku cakep, aku terkenal, tapi orang nggak tahu kalau aku. Kalau aku. Gamers. Mantap. Gamers lah, gitu. Ya, no. Ntar ada fun fact nih. Coba, aku keren, aku cakep, aku terkenal, dan orang nggak tahu kalau aku. Nggak keren. Ya, Oh, enggak gitu. nggak bisa. Kan aku keren, aku cakep, aku terkenal, tapi orang-orang nggak tahu kalau aku. Gamers. Iya, maksudnya lebih gamers lagi sih. Kita bertiga sebenarnya Iya, game. Mbak juga gamers. Oke. Siapa di antara Apa? Gamers. Aku Juga. keren, aku cakep, aku terkenal, tapi orang Sama. nggak tahu kalau aku. Ayo. kalau aku? Iya sama, suka main game ya. Suka main game. Atau kalau jawabannya yang enggak, itu kan masih keren ya kalau gamers gitu ya. Kalau aku suka kentut di dalam selimut. Mbak dong. Best. Iya kan? Terus ditutup supaya nggak keluar. Iya kan? Ya, itu kan orang bau lah ke semua orang. Tadi dulu, jangan ngintip. Oke, siapa? Dia langsung tunjuk orangnya ya. Siapa di antara kita yang paling galak? Mestir. Oke, mestir. Oke. Ya sudah saya. Siapa di antara kita yang paling mageran? Bener. Itu orang yang nggak tahu aku tuh soalnya homebody banget loh. Aku Iya, anak iya. rumahan banget. Enggak, tapi Mbak juga mageran kok. Iya berarti memang it's in the blood. Jadi kalau ada momen dimana kayak aku males gitu, nggak mau gitu. Untuk certain things kita ya harus, ya kan, sigap. Oba. Kalau ya udah. Oke, ini agak susah nih. Siapa di antara kita yang paling jorok? Nggak ada Wah. lagi. Itu barusan kentut di dalam Itu kan nggak selimut. jorok. Mbak juga sering kentut dalam selimut. Harum tapi ditutup. Enggak sih, kalau ada Fadi nih, Fadi. Wah, iya. Iya. Jorok apa nih? Jorok nggak bersih Jorok, gitu. nggak ada. Nah, kita- Sorry, nggak ada. Oke, siapa di antara kita yang paling kemudian? Mengaku. Semuanya mengaku. Berarti kita Oke, ya, oke. Siapa di antara kita yang paling pelit? semoga enggak ya. Yang paling... Semoga enggak. Itu kan orang yang menilai. Iya juga ya. Iya. Nggak tahu ya, semoga nggak ya. Tapi enggak sih, aku harus jujur aja, aku cukup pelit sama sesuatu yang nggak worth it. Yang ngabis-ngabisin energi. No ya itu, ya oke lah. Oh, Beda. iya. Ira, aku sekarang udah ira yang aduh Iya. udah deh kalau Iya. I'm gonna pick my battle. Itu orang yang menilai kan soalnya. Iya kalau menurut mereka 2 tambah 2 adalah 8 ya. Oke. Itu sih. Oke. Baik. Terakhir ya. Kalau misalnya Wisnu sama Asti ketemu lampu Aladin. 3 permintaan apa yang diminta? Aduh, Waduh. good question nih. 3 permintaan. Aduh. Ya, udah nih. Oh, aku pengen punya ability untuk bicara segala bahasa. Oke, 1, 2. Itu baru satu. Oh, Manu, Nunu. Sehat nomor 1. Sehat. Amin. Amin. Harus tiga ya? Nggak tahu sih. Iya, 3 kan 3 Iya, biasanya wishes. kan 3 wishes.
Apa ya? Bingung ya kalau gitu Bingung ya? kan? Bingung kan? Soalnya Ya udah satu aja tadi pasti apa satu? Aku pengen punya Bisa ability untuk ngomong. bisa bicara Apa segala aja? bahasa. Kalau Nunu lu cukup sehat, cukup sehat. ya cukup sehat lahir batin, jadi bisa Ngapa-ngapain yang Iya. yes, dah. yang mau dikerjain. Kalau Mbak pengen selalu bisa bikin bahagia keluarga dan adik-adik. Itu pasti. Amin. Jadi kalau misalnya kalian mau minta apa aja, Mbak aku mau minta pesawat dong. Oke besok Oh, iya, itu. ambil lah gitu, ya kan? Amin. Kan nggak usah kedek-dek, Iya. nggak usah ke Kok ketawa sih? Dilarang ketawa nih. Dukun. Dukun. Jadi nggak bisa kedek-dek, kita pakai Dek-dek. gini-gini. Aku mau bikin bahagia. Misalnya ntar Mas Tri bilang, Mbak aku mau dong mobil. Udah ambil aja 5 gitu. Aduh, asik banget. Amin nggak sih? Amin deh. Amin kan? Amin. Iya, dari dulu kan juga gitu. Pengen punya townhouse. Itu semua anak-anak DMS gue beliin townhouse. Kan gitu Amin. mimpinya dari dulu. Kan ucapan adalah doa ya. Ya, amin, amin. Oke. Ini Mbak sekarang punya fishbowl yang kalian harus menjawab pertanyaannya yang sudah disiapkan sama tim kreatif. Oke, ini ambil sendiri ya. Kalian baca sendiri terus dijawab sendiri. Teksturnya aneh. Oh my god. Aku juga ngambil nggak sih? Hah? Oh iya. Dia juga ngambil dong. Oke, Wisnu. Oh, toh. Satu-satu dulu ya. Langsung dibaca apa nggak? Eh, Ya kan? Aneh. boleh. Dari Wisnu dulu. Ada. Oke, Asti jangan dibuka dulu. Aja. Nah, itu. Nah, Wisnu boleh buka langsung dijawab. Agak geli sih, Ya, emang geli, dikit. ya. Oke. Maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya Nggak apa-apa. tangannya basah. Maksudnya masih basah nggak sih tangannya? Iya, ini masih. Masih. Ini fun fact ya, aku juga suka keringat. Iya, nggak apa ya. Nggak apa-apa, Nu. Dah, oke. Silakan. Wisnu. Banyak telur kodok. Bukan telur kodok. Silakan Wisnu. Silakan. Mister dulu. Ya, Kan aku paling kecil. apa lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti. Apa harapan kalian untuk masa depan kalian bertiga? Ada rencana hidup untuk terus berdampingan bersamakah di masa tua nanti? Oh ya, pasti itu. Pengennya ya kalau misalnya dari Nunu pribadi, kita bisa tinggal di satu Compound. compound. Jadi bertiga agak nggak jauh-jauh gitu. Jadi untuk Iya lagi. ngejaga ini juga lebih mudah. Terus rencana untuk itu berdampingan, nah itu dia. Jadi wish listnya aku dalam hidup itu harus Pengen bareng-bareng selalu terus. deket ya? Amin. Amin. Kalau Asti. Go. Jika saat ini waktu kesempatan kamu untuk meminta maaf, kamu mau minta maaf apa sama masing-masing? Mau minta maaf kalau is there any time that you are not feel seen by me? Enggak, lu kan ada terus nih. Iya, karena ada terus. Iya. Kan kita walaupun dulu kan jauh terus dekat lagi gitu, sekarang kan punya hidupnya kan jalan hidupnya kan masing-masing juga gitu. Maksudnya itu adalah hal yang ya nggak apa-apa karena kan kita semua kan punya struggle dalam hidup gitu. Iya. Kalau Nunu sih selama kayak nih, Asti saya misalnya lagi jauh ya, saya di Australia atau di mana segala macam. As long as Nunu tahu Asti safe and sound, Asti bahagia, sukses, udah itu cukup buat Nunu. Toh nanti juga kita akan ketemu lagi, gitu. Itu sih yang nguatin. Sebenarnya sedih kalau jauh, cuman ya it is what it is, memang harus dijalanin kan kehidupan masing-masing gitu. Well, I guess maksudnya what I'm trying to say is kalau I just want you guys to know that I see you. I see your effort, I see your responsibilities, I see your challenges, your kindness, generosity, and empathy. So, I just want, maybe mungkin minta maaf satu sama, I just want to say thank you for being such a good sister and brother.
I love you. Kalau minta maaf sih banyak ya, pasti banyak. Iya, Salah kita mah sama kesalahannya Mbak. banyak. Tapi ya Mau tisu nggak? Apa? Nih, sudahkah kamu mengucapkan terima kasih ke masing-masing? Silahkan ucapkan terima kasih ke masing-masing. Ini buat semua ya. Mbak mau bilang makasih ke Nunu sama Asti. Karena Nunu sama Asti selalu mau dengerin Mbak. iyalah kan kakaknya kita. Dan Mbak juga mau minta maaf ke kalian kalau misalnya Mbak juga banyak salah dan kadang-kadang mungkin cara ngomongnya Mbak ke Nunu sama Asti mungkin kadang-kadang kata-katanya nggak pas diterimanya, itu Mbak mau minta maaf juga. Bercucuran banget air matanya. Apa Mbak pengen bisa bikin happy semua gitu. I know. Iya. Udah banyak bikin orang bahagia, Mbak. Udah banyak bikin orang bahagia. Lu ngomong gitu. Iyalah. Iya. Mbak kan udah jadi sumber. Iya. Ada yang pernah Nunu belum ngomongin nggak ke Mbak, yang Nunu mau bilang ke Mbak? After all this time, Nunu yang mungkin lebih berasa Mbak sempet nggak ada gitu. Enggak sih. Pokoknya setelah Mbak udah kembali lagi, maksudnya Nunu bisa bareng sama Mbak lagi, Nunu kayak apa ya, grateful aja Mbak ada, karena itu udah cukup ya buat Nunu dalam hidup. Ada Mbak, ada Asti gitu, udah. Itu doang sih kayak yang buat apa ya, api semangat dalam hidup tuh ya Mbak sama Asti gitu. Saya misalnya nanti somehow gitu Nunu udah nggak ada gitu ya. Ya udah gitu sih. Ya, kalau misalnya Mbak pergi duluan gimana? Aduh. Nggak mau mikirin sih. Lu nggak mau, mungkin itu egois ya. Kalau Mbak nggak ada duluan gitu, atau Asti nggak ada duluan gitu. Sebenarnya jujur ya, maksudnya pernah gitu, kayak terbesit kayak kan suatu hari nanti kan kita pasti akan pulang kan. Tapi nggak mau Nununya. Nunu malah mikirnya gini, ini egonya Nunu ya. Ya Tuhan, panggil aku dulu deh, gitu. Nunu nggak mau kalau misalnya harus kehilangan Mbak sama Asti gitu rasanya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Ya iya itu dia makanya kan kembali lagi itu kan tentang ego kan. Kecuali kalau misalnya bisa ngelakuin things yang kayak di supernatural gitu ya itu mungkin. Cuman Mbak pokoknya pesan sama Nunu sama Asti, I'm so proud of you. Jalan hidup kita mungkin memang unik ya gitu. Dan masing-masing juga punya jalan yang harus dilaluin gitu. Tapi untuk ngelihat Wisnu sama Asti hari ini, kan Mbak nggak pernah ngomong, tapi Mbak, I'm so proud. And you. Iyalah, itu dia. Dan maaf kalau misalnya dulu nggak selalu present, cuman kan yang penting hari ini. Iya. Kayaknya yang terjadi dulu memang harus kejadian gitu kayak. Memang harus terjadi. Kayaknya kalau dulu nggak gitu mungkin kita sekarang nggak bisa sedekat ini. Iya juga ya. Ya, jadi upbringing kita tuh ngebentuk kita yang sekarang gitu. Kayak tadi Mbak bilang
so proud of you too. Apalagi Nuno gitu. Ngeliat Mbak dengan karakternya, Asti dengan karakternya. Siapa yang nggak bangga gitu punya Mbak sama adik kayak gini. Jadi ya, Nggak stres mas. jadi kayak, jadi kayaknya ya udah, this is my trophy gitu maksudnya ini. Oh. Tapi aku tuh soalnya I grew up on film sets kan. Dari produksi ke produksi lain segala macam. Kehidupan sosial aku tuh kan sama Mbak kan sebetulnya. So aku kayak belum pernah ngomong sama Mbak kayak at the end of the day yang aku bisa bilang my best friend is actually you. So you're not just a sister, to be honest. You're my best friend. Iya benar-benar itu juga. You've been through a lot, Mbak. Iya, kita semua lah. We've been through so much bareng-bareng. Tapi I'm so grateful to have you guys. And many more to come. Iya yeah, more to come. Iya, Ya Mbak. bener tadi Asti bilang kalau kayak ini juga fun fact juga ya maksudnya. Aku kan sama Asti suka main game ya. Yang biasanya orang nyari partner gaming tuh sama temennya, tapi ini nggak sama adik sendiri. Dan aku percaya gitu. Resident Evil 6 kita tamat semua karakter aku sama Asti. Jadi kayak dia nemenin gitu ya. Mungkin orang lain kayak, wah gue harus namatin sama teman gue nih atau sama sahabat gue, enggak. Aku lebih prefer adik gue sendiri gitu. No, titik terendah dalam hidup Wisnu. Masih ingat nggak? Waduh. Ada sih, tapi kalau di review yang itu apa? ternyata itu. Oh, that was Yes. your lowest moment. Right. Maaf ya, nggak bisa. Iya, kita nggak bisa ini, tapi Ini super personal soalnya, tapi itu adalah rock bottom sih rasanya. buat Wisnu ya. Yes. Tapi apa namanya, akhirnya Wisnu bisa bangkit itu masih ingat nggak, Nu? Waktunya itu pada saat aku kuliah. Bisa bangkitnya karena kembali lagi ada keluarga, ada Mbak, ada Asti, dan ada keluarga, dan ada Slipknot dan Killswitch Engage. Yes. Itu ngebantu ya, Nu? Yes. Dan ternyata Sangat. liriknya Dari liriknya semuanya gitu. Dan aku kan, ini fun fact juga ya, aku jadi metalhead itu dari tahun 99. Jadi mulai Slipknot album pertama, terus ya udah sampai sekarang. Nah, pada saat aku lagi mengalami rock bottom itu, dibantu sama mereka berdua tuh, Slipknot sama Killswitch Engage. Gitu. Asti, Satu keluarga, kedua itu mereka. Asti inget nggak? Banyak. Beberapa kali. Yang itu momen yang benar-benar membekas lagi tuh. Yang boleh diceritain aja. Yang nggak bisa diceritain ya Mbak tahu lah ya yang mana kan. Sebenarnya bukan rock bottom juga sih ya, tapi one of the lowest. Moment ya. Banyak. Salah satunya kayaknya waktu aku baru pindah rumah ke rumah yang sekarang. Oh, Mbak inget nih. Yang aku cerita sama Mbak Oh iya, itu. aku ingat Asti nangis, telepon aku. Iya, bener-bener Asti nangis. Iya, sampai nangis kayak. Terus pandemi kan. Iya, jadi emang stres banget ya. Jadi aku for the information aku pindah ke rumahku, the pandemic hits, terus PSBB. Iya, di rumah ya. Kita harus, terus aku nggak berani ke ibu karena Mbak sama Mas Nur tinggal sama ibu. Iya. Bapak di Bali, terus aku pindah Sendiri. sendiri. Terus Michael juga nggak ada di Australia. Iya, Terus wah itu lumayan sih. Aku kayak wah ini gue sendirian banget ya gitu. Terus aku
Aku cuma bisa nelfon Mbak kayak nggak bisa ngomong Ya lah. nggak bisa ngomong nangis. Cuman gitu doang gitu. Cuman that is exactly what I need. Saya Cuman iya sih, Tapi kan nangis aja. dan- A good cry. Kadang-kadang Tapi kan dan again kembali lagi ke keluarga kan. iya, sebenarnya keluarga ya, Iya kan? yang akhirnya bisa bikin bangkit. Dan kadang-kadang pada saat di titik terendah itu kita cuman perlu nangis, Iya. dikeluarin nangis terus nggak perlu solusinya sih. Kadang-kadang solusinya juga nggak ada. Cuman comfort aja untuk Iya. comfort. be seen and heard Yeah. bahwa oh you're struggling and that's hard. Iya. Ada orang yang bukan validasi sih, kayak cuma melihat aja gitu ya, gue bisa lihat lo ini sih struggling gitu, and I'm here and it was gitu. Dan setelah itu memang nggak bisa jadi bubble buddy karena ya again ibu kan udah umur jadi ya. parno banget gitu. Ibu Kita kenapa-napa. tuh dulu PSPB itu ya. PSBB Itu kita COVID itu 2 tahun ya? 2 tahun kan ya? Hampir 3 tahun ya. 3 tahun ya? 3 tahun. 2 tahun. Gila juga ya. Yang PSBB itu yang pertama, terus PPKM. Udah kayak pelajaran sekolah zaman dulu ya guys. PPKM. Tapi COVID itu emang ngubah segalanya tuh. Iya, iya sih. Banyak. Ya, itu lumayan sih. Terus sama mungkin ya, kalau aku bisa share waktu kita sakit paru-paru. Oh iya. Itu lumayan tuh, it hits me waktu Mbak sakit tuh aku agak Ya, kalau misalnya di breakdown sih banyak ya. Mbak sih cerita dong, Mbak sakit cukup parah ya Mbak ya cerita. cukup Aku cukup parah sakitnya. karena waktu itu kita lagi we share a room kemana-mana berdua ingat nggak sih di Cipete waktu itu kan, terus Cepet ya. kemana-mana berdua, pokoknya Mbak kemana aku anterin, aku di mana Mbak jemput gitu, pokoknya dynamic duo lah gitu nih, berduaan ini keliling Jakarta gitu. Terus tiba-tiba Mbak sakit, terus aku agak nih gimana ya, kok gini ya gitu. Terus Mbak udah mulai sembuh, terus aku sakit ternyata menular kita. Itu Mbak dirawat ya waktu ya? Dirawat. Dan pengobatannya cukup lama tapi udah akhirnya sembuh. Akhirnya sembuh. We got through it. Yeay. Oke, Nunu sama Asti. Kalian berdua lihat-lihatan. Kan bilang, Mas Nunu, I love you gitu. Kan gak pernah ngomong kita. Mas Nono, I love you. Bilang gitu. Enggak, Nunu ngomong sama Nunu. Aku sih sering ngomong I love you. Aku sering, kalau Nunu enggak. No, I don't know, ungkapin perasaannya ke kita. No, I know. Coba no. Kalau aku sama Mbak kan cukup tangible. Kalau kita kan kayak I love you gitu. Ya, mungkin maksudnya beda ya, maksudnya caranya beda. Cuman apa ya? Bisa dirasain lah, maksudnya Nunu kayak tadi Nunu bilang, maksudnya Nunu Mungkin Nunu bilang kita ngomong aja Mbak Asti gitu. Mbak Asti. Ayo coba. tali kasih. Tali kasih. Coba. Bilang apa? Bilang nggak tahu deh perasaan yang Nunu rasain aja ke Mbak sama Asti. Kita berdua papi ice cream. Buat Mbak sama Asti, terima kasih banyak udah menjadi kakak sama adik yang hebat buat Nunu dan buat semua orang. Nunu juga nggak perlu ngomong I love you setiap hari, tapi Nunu tahu bahwa Mbak sama Asti tuh apa ya, Nunu tuh sayang sama Mbak sama Asti tuh ya nggak ada ukurannya. You are my life gitulah pokoknya. Nggak bisa yang fancy I love you, tapi this is ya udah, ini cara Nunu mengungkapkan sayang Nunu ke Mbak sama Asti. Yo. Nunu kan nggak pernah ngomong, dia diem orangnya. Iya, Jadi karena ini kayak baru pertama kali loh. Beneran. Nunu nggak pernah ngomong, apalagi di depan orang kayak gini. Nggak bisa. Cuman nggak tahu ya. Nunu kan lebih dari action ya, dari cara the way I live itu kayak ini loh, gue sayang sama mereka gitu. Emang ya,
Ya itu. Emang ya. Cium. Suruh cium. Iya, terima kasih Asti sama Wisnu udah main ke Bicara, nyamperin mbaknya. Makasih Mbak. Thank you so much. Terima kasih sudah hadir di hidup Mbak lagi, di hidup yang ini. Semoga nanti kalau misalnya kita udah selesai nih hidup yang ini, kalau misalnya diturunkan lagi, Mbak sih mau milih Asti sama Nunu lagi Iya, jadi di adik-adik afterlife Mbak. ketemu lagi. Atau Mbak jadi Sama-sama adiknya, Nunu Tapi jadi sama-sama terus. tapi sama-sama terus. Pasti nggak mau ya? Wolfpack. Gitu. Curigation sih yuk. Ini ada curigation. Udah gitu, Apa curigation, Mbak? Curigation apa? rasa tidak percaya pada diri sendiri yang menyebabkan paranoid. Itu inside jokes. Itu nanti di berikutnya ya, di Bicara Sarwijaya atau berikutnya itu. Tapi Curigation. harus Mastri yang kayaknya harus interview gue. Siapa tahu ada part 2-nya, soalnya banyak fun fact yang belum kita reveal ya. Iya, nanti Bicara Sarah Wijayanto bikin di rumah barunya Sarah Wijayanto gimana? Ngobrol-ngobrol bareng keluargaku. Ya. Ini ada hampers buat Wisnu sama Asti. Terima kasih. Sudah main. Terima kasih Dylan serial. Jauh Mas. Jauh. Udah nggak bisa baca. Baca. Yeah, thank you. Terima kasih Mbak. Mengaci. Hadiah terbesar yang diberikan orang tua adalah adanya kita satu sama lain. Kamu selalu dapat mengandalkan kakak adik kamu untuk memberikan nasihat terbaik karena mereka mengetahui seluruh ceritamu. Mereka bahkan mungkin mengenalmu lebih baik daripada kamu mengenal diri sendiri. Terima kasih Adinia Wirasti dan Wisnu Hardana Brak. sudah datang ke Bicara Blem. Iya, belum. Semoga ceritanya Sarah Wijayanto. bisa jadi semangat untuk semua yang nonton dan selalu ingat untuk bilang I love you ke keluarganya setiap hari. No, I love you. I love you. I love you. Dadah, sampai ketemu di Bye. tayangan berikutnya. Peluk Mbak. Peluk dulu mbaknya. Mbaknya peluk dulu. Jaga.